be enough for us. Hallelujah. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, no turning back. Yes, hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, no turning back. No turning back. Amen. Mari kita tetap menyembah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Ajarkanlah kami melalui firman-Mu ya Bapa. Teguhkanlah hati kami Tuhan. Firman-Mu. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita, kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah
lesu, segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi, demikianlah firman Tuhan. Yesus, terima kasih. Kau ajarkan kesetiaan Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki Tuhan hati kami. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam Zoom meeting ini Tuhan, Zoom meeting Women of Integrity, agar kami wanita-wanita yang mempunyai integritas bersamamu Tuhan, karena Engkau Allah yang menyertai kami dengan kasih setiamu Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau yang memanggilku dengan kesetiaanmu, Engkau juga yang menggenapinya. Mazmur 115 ayat 1 katakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kesetiaan-Mu, terima kasih Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Biarlah kami belajar untuk menghitung hari demi hari, menghitung kesetiaan-kesetiaan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bersama ini kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Allah semesta alam. Haleluya. Dan semua mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Linda dengan praise and worship-nya yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan sharing firman Tuhan dari Maya. Silakan Maya. Shalom ibu-ibu semua yang terkasih, terima kasih buat kesempatannya pada sore hari ini untuk saya sharing ya mengenai kekuatan dan menguatkan ya. Jadi boleh tolong slide-nya Ci Cecil. Oke.
Dalam kehidupan ini setiap kita pasti masing-masing ini sedang berjalan ke arah tujuan hidup kita ya, gitu loh. Dan di dalam perjalanan hidup itu seringkali kita jumpai keadaan yang sangat membuat kita merasa takut, gelisah, was-was, perasaan ragu mulai muncul, apakah kita bisa mencapai tujuan, apakah masalah-masalah yang sedang kita hadapi akan ada jalan keluarnya, adakah kehidupan kita ke depannya akan baik-baik saja atau bertambah buruk, dan banyak lagi hal-hal yang mengkhawatirkan yang ada di pikiran kita. Jadi dengan segala pikiran-pikiran yang negatif, ketakutan-ketakutan, mengalami keadaan yang terhimpit, permasalahan yang berat, intimidasi-intimidasi, rasanya itu sangat berat ya, bahkan kita bisa mengalami stres, depresi, putus asa, tidak berpengharapan yang membuat kita lemah, terpuruk, rasanya mau menjalani hidup ini sangat berat dan udah nggak kuat lagi gitu. Jadi untuk bangkit aja kayaknya susah banget gitu. Kita kayak udah nggak punya tekad gitu loh, kita udah nggak punya pengharapan, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki Allah yang dahsyat, kita punya Tuhan yang setia, yang janjinya luar biasa, dan firman Tuhan selalu menguatkan kita ya. Jadi kita tuh harus punya tekad untuk bangkit dan terus bersandar kepada Tuhan. Karena janjinya itu ya dan amin. Kita harus berpegang teguh sama janji-janjinya, sama firman-Nya, karena firman Tuhan katakan gitu loh, Injil itu adalah kekuatan Allah gitu. Jadi kita mempunyai bukan kekuatan kita lagi, kita mempunyai kekuatan Allah yang dahsyat gitu. Jadi kita lihat janji Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya ya. Di 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi kita harus memiliki kesungguhan hati sama Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan kekuatannya senantiasa kepada kita. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah ini janji firman Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kita mau lari, kita mau jalan, gitu, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya keletihan, kelesuan, gitu. Tetapi kita akan terus terbang seperti Raja Wali ya. Dan di Yesaya 40 ayat 29 juga katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, janji Tuhan itu luar biasa ya. Dan Filipi 4:13 juga katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan 1 Petrus 1 ayat 5 juga katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan di Habakuk 3 ayat 19 juga katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan Allah kita akan senantiasa menguatkan langkah-langkah kaki kita. Di saat kita merasa tidak mampu untuk melangkah, kekuatannya selalu ada untuk menopang kita. Tuhan akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Kalau kita lihat ya, kaki rusa itu kuat, sanggup menapaki jalan-jalan atau bukit-bukit yang terjal, sanggup berlari dengan cepat. Tuhanlah yang akan membawa kita melewati bukit-bukit maupun gunung-gunung yang terlalu tinggi bagi kita. Tuhan telah menjadikan kita lebih dari pemenang dalam segala perkara, dan Ia memelihara kita dalam kekuatannya senantiasa. Jadi kita harus sepakat nih sama janji Tuhan. Kita mesti percaya sama Tuhan. Ya, maka kita akan menerima janji-janjinya. Dan slide berikutnya, bagaimana agar kita menjadi kuat? Yang pertama, boleh Cisesil, slide berikutnya, bagaimana agar kita bisa menjadi kuat? Oke. Yang pertama, kita harus mempunyai stamina rohani yang kuat. Ya. Di slide ketiga, Cisesil. Oke, saya bacain aja ya. Kita harus mempunyai stamina rohani yang kuat. Jadi seperti tubuh perlu makanan jasmani supaya ada energi, begitu pula kerohanian kita. Kita perlu yang namanya makanan rohani. Kita perlu asupan gizi dari Tuhan agar kita juga mempunyai energi atau stamina rohani. Semakin stamina rohani kita kuat, kita akan memiliki kekuatan untuk menjalani hidup kita di tengah gelombang. Ya, kekuatan kita itu sebagai orang percaya ada pada Tuhan kita. Semakin kita melekat sama Tuhan dan senantiasa bergantung sama Tuhan, dan kita rest di dalam hadiratnya, kita akan semakin kuat. Itu karena sebesar apa kita bergantung dan mengandalkan Tuhan,
sebesar itu kekuatan kita dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi di dalam Yesaya 30:15b katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi kita mesti terus beriman, menunjukkan hati kita sama Tuhan, dan tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Ya. Itu tinggal tenang itu dengan cara apa? Gitu ya. Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman itu mempunyai kekuatan yang besar, gitu. Yang tadi seperti saya bilang, Injil adalah kekuatan Allah, gitu. Ya. Terus yang berikutnya adalah berdoa. Ya, jika kita tidak berjaga-jaga di dalam doa dan persekutuan kita dengan Tuhan, maka kerohanian kita tuh akan semakin redup dan padam, sehingga kita tidak mempunyai kekuatan dalam menghadapi pencobaan. Ya, jadi hari-hari ini kita tuh yang bisa berbahasa roh, banyak berbahasa roh, karena roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang ini ada di Roma 8 ayat 26. Dan juga siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, ya, supaya kita kuat. Ini berbahasa roh ini supaya membangun diri kita, supaya kita kuat juga di dalam Tuhan, di dalam kerohanian kita. Ya, yang berikutnya, memuji dan menyembah Tuhan. Tinggallah di dalam hadiratnya senantiasa, sebab Allah bertata di atas puji-pujian. Dengan dipenuhi oleh hadiratnya, kita tuh akan diurapi Tuhan dan diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Firman-Nya katakan di Yohanes 14 ayat 7, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera Tuhan juga ini ada sebagai kekuatan kita. Kita lihat orang yang kalau kehilangan damai sejahtera pasti orangnya gampang stres, gampang kebingungan, hidup tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita punya damai sejahtera Tuhan, di tengah-tengah situasi terpuruk sekalipun, kita tuh bisa tenang gitu ya. Kita tuh bisa menghadapi segala sesuatu tuh dengan tenang gitu loh. Jadi damai sejahtera Tuhan itu penting banget bagi setiap hidup kita. Jadi orang-orang yang udah kehilangan damai sejahtera mesti cek kerohaniannya, mesti cek apakah masih tinggal di dalam Tuhan, ataukah ada sesuatu hal yang nggak berkenan gitu ya. Jadi damai sejahtera itu sudah pasti menjadi milik setiap kita. Yang kedua, kita jangan terjebak dengan mengasihani diri sendiri. Ini penting banget karena banyak orang tuh sering banget mengasihani diri sendiri gitu ya. Dan juga kita nggak boleh tawar hati karena ini juga jerat nih gitu. Pada saat kita menghadapi sesuatu gitu, kita bisa kehilangan kekuatan kita. Kalau kita mengasihani diri sendiri, keadaan kita tuh akan semakin terpuruk. Kita harus bisa bangkit dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lihat seperti Raja Yotam yang di Perjanjian Lama itu, Raja Yotam itu menjadi kuat karena ia mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, jadi kita mesti terus mengarahkan hidup kita, mata kita, fokus kita sama Tuhan. Dan Amsal 24 ayat 10 juga katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kita tidak boleh tawar hati, kita nggak boleh mengasihani diri sendiri ya. Ini nih bahaya banget gitu ya. Jadi kita mesti bangkit, yuk bangkit, jangan terpuruk dengan keadaan. Arahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Ya kalau kita mengasihani diri kita nih, hidup gue begini amat ya, kok nasib gue begini ya begini, itu kita akan terus terpuruk dan itu akan terjadi sesuai apa yang kita ucapkan gitu ya. Itu kita akan terus ada di bawah, terperosok gitu loh, di bawah lembah terus, kita nggak bisa bangkit kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi kita mesti memandang diri kita tuh seperti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita gitu loh. Kita tuh lebih dari pemenang, kita tuh banyak hal gitu loh. Kita tuh punya Allah yang dahsyat, jadi kita bisa bangkit ya. Jadi jangan pernah mengasihani diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kita harus mengucap syukur dan mendeklarasikan firman Tuhan. Jadi mengucap syukur dan mendeklarasikan firman Tuhan itu sangat berdampak besar. Karena pada saat kita mengucapkan itu merupakan tindakan iman ya, bahwa kita tuh percaya keadaan kita akan baik-baik saja, dan otomatis akan membangkitkan iman kita. Karena iman kita itu akan dikuatkan gitu loh. Karena apa yang kita keluarkan, kita dengar lagi dari telinga kita, itu akan membangkitkan iman kita gitu ya. Dan kita juga percaya firman Tuhan itu mempunyai kuasa penciptaan dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi penting banget kita untuk mendeklarasikan firman sesuai keadaan kita gitu ya. Karena itu mempunyai kuasa, mempunyai daya cipta gitu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita mengeluarkan perkataan negatif dari mulut kita, karena ini akan membuat kita semakin lemah gitu. Karena mulut kita punya kuasa, hati-hati ya, mulut kita tuh punya kuasa. Dan ingat, iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita mendengar perkataan negatif dari mulut kita sendiri, bukankah itu akan menjadi iman yang negatif?
Tapi kalau kita mengeluarkan perkataan yang positif gitu loh, dan memperkatakan firman, dan mulut kita dan telinga kita itu dipakai gitu loh. Kita kan itu akan menguatkan diri kita juga, karena apa yang kita keluar dari mulut kita dengar itu akan membangkitkan iman yang positif gitu. Ya, jadi itu akan sangat banget mendeklarasikan firman itu akan sangat membangun hidup kita gitu ya, menguatkan gitu loh. Ya, dan yang keempat adalah bersukacita dan menaruh pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Hal yang paling utama yang dapat membuat kita tertekan adalah ketika kita kehilangan sukacita kita gitu. Di sukacita juga adalah bagian dari kekuatan kita. Firman Tuhan katakan semangat yang patah mengeringkan tulang, dan sukacita adalah bentuk semangat ataupun kekuatan. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah bergembira di dalam Tuhan. Artinya tetap percaya dan jangan kehilangan pegangan kita di dalam firman dan janjinya. Tuhan akan bertindak karena Tuhan tuh melihat iman kita kepadanya ya. Jadi sukacita dalam bahasa Yunaninya adalah kara, yang artinya kegembiraan yang meluap-luap. Sukacita yang timbul sebagai akibat dari mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Sukacita jenis ini adalah sukacita yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang percaya melalui Roh Kudus-Nya. Jadi sukacita jenis ini adalah kekuatan orang percaya dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Jadi jangan pernah menaruh sukacita kita pada hal-hal yang fana, karena pada saat itu hilang, pasti sukacita kita juga akan hilang gitu ya. Seringkali orang seperti itu gitu ya. Pada saat segala sesuatunya terhilang, kayaknya hidup udah nggak ada artinya lagi gitu ya. Kenapa? Karena karena orang-orang tersebut itu menaruh sukacitanya itu pada hal-hal yang dapat hilang. Tapi kalau kita menaruh segala sesuatunya sama Tuhan, mau itu hilang pun itu tidak akan melemahkan kita gitu loh. Dan kita masih bisa tetap akan mengucap syukur. Karena apa? Sumber sukacita kita dan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Ya, jadi kita nggak akan pernah dilemahkan gitu. Ya, dan pemazmur juga katakan bergembira dan bersukacita karena Tuhan. Ia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Ya, dan yang kelima adalah mengandalkan Tuhan. Jadi di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita tahu Allah kita itu dahsyat dan besar ya, kekuatannya itu nggak terukur gitu loh. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita tuh sedang menaruh segala kelemahan kita kepada kekuatannya Tuhan. Jadi Tuhan itu dahsyat dan besar ya. Kita lihat kita tuh tidak akan mengalami namanya kekhawatiran tahun kering, bahkan terus menghasilkan buah dalam masa kekeringan kalau kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Jadi mengandalkan Tuhan itu sebenarnya adalah perintah Tuhan ya, perintah Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan juga katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri gitu loh. Jadi Tuhan sebenarnya sudah mau menanggung segala kelemahan kita gitu loh, karena itu juga bagian perintahnya Tuhan gitu. Jadi kita mesti ya udah nggak usah apa ya, segala sesuatu kita nggak usah aduh ya kok begini, aku nggak kuat segala macam, enggak, udah taruh aja di bawah kakinya Tuhan, biar Tuhan yang akan menguatkan kita gitu loh. Toh kalau memang kita sudah nggak kuat, kita bisa berseru sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatanmu, aku sudah nggak kuat gitu ya. Dan perintah Tuhan, next berikutnya Ci Cecil tolong, di Efesus 6 ayat 10 juga katakan, ini perintah Tuhan ya bagi setiap kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini juga perintah Tuhan, kita tuh harus kuat gitu loh. Karena sebenarnya kita tuh udah dilimpahi kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Semua itu ada di dalam Tuhan. Tinggal kita datang dan melekat sama Tuhan aja. Tinggal kita tinggal di dalam Tuhan aja. Tuhan tuh udah kasih gitu ya. Dan di Roma 15 ayat 1 juga katakan, kita yang kuat, ini perintah Tuhan ya, kita harus perhatikan juga. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi jangan kita mementingkan diri sendiri ya. Tuhan tuh udah menguatkan kita, mengencourage kita. Dan kita pun wajib menguatkan orang atau mengencourage orang-orang di sekitar kita gitu loh. Bawa mereka sama Tuhan ya. Dalam
Dan di dalam Yesaya 50 ayat 4 juga katakan gini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh egois, kita nggak boleh berpikiran, gue aja lagi banyak masalah, gue aja nggak lagi lemah, lagi kuat gitu loh, enggak gitu loh. Karena apa? Sebenarnya Tuhan sudah melimpahkan kekuatannya sama kita ya. Jadi betapa pentingnya ya kita mungkin cuman apa ya bilang ya semangat ya gitu. Itu kita bisa membangun orang gitu ya. Jadi kita tuh bisa menjadi impact, berdampak untuk banyak orang. Jadi pergunakan apa yang ada sama kita gitu loh. Entah itu doa kita, perkataan kita, kesaksian kita. Kita tuh untuk membangun gitu loh, menguatkan, menghibur orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi jangan kita melihat orang, kok tuh orang kayaknya kena masalah terus ya gitu. Terus kita malah menghakimi gitu loh. Terus kita malah bergosip ngomongin gitu loh. Jangan seperti itu ya, karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali sama kita. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Dan setiap perkataan kita yang sia-sia kita harus pertanggungjawabkan sama Tuhan. Ya, saya percaya di sini semua wanita-wanita Allah yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama pasti akan memakai apa yang ada pada setiap wanita-wanita Allah yang di sini tuh untuk membangun setiap sesama kita gitu ya. Jadi saya melayani di rumah doa ya. Jadi begitu banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Kadang-kadang kalau mereka cerita gitu ya, saya cuma mikir ini cuma bisa Tuhan yang tolong gitu loh. Tapi apa bagian saya? Saya tuh nggak bisa menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Karena masalahnya luar biasa ya, kayaknya aduh nggak mungkin banget deh kayaknya nih kalau secara manusia kita nolongin tuh nggak mungkin, cuma bisa Tuhan yang tolongin. Dan kita percaya bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Tetapi bagian saya, meskipun saya nggak bisa menyelesaikan masalah dia, bagian saya adalah apa? Mendoakan orang itu, menguatkan, menghibur gitu ya, supaya imannya dikuatkan. Nah itu bagian kita. Kita juga harus menguatkan orang-orang di sekitar kita. Ya mungkin kita cuma bisa seperti itu, tapi itu berdampak besar loh, sangat berdampak besar. Karena contoh pribadi ya, saya pernah mengalami satu kelemahan yang udah rasanya Tuhan aku bangun dari tempat tidurnya udah gak sanggup gitu loh, karena masalah itu terjadinya bertubi-tubi sampai begini, Tuhan boleh nggak aku nafas dulu deh, tolong Tuhan aku nggak kuat lagi gitu loh, aku udah nggak kuat lagi Tuhan gitu loh. Tetapi Tuhan bilang bangkit, bangun, kamu tuh warrior, bangkit, bangun gitu loh. Karena apa? Tuhan tuh udah melimpahkan kekuatannya sama kita. Tinggal bagian kita mau lihat masalah atau kita mau lihat Tuhan kita yang kuat. Semakin kita melihat masalah kita akan semakin lemah gitu loh. Tapi kalau kita semakin menunjukkan mata kita, hati kita, iman kita sama Tuhan gitu, kita akan diberi kekuatan gitu loh untuk menanggung segala hal. Dan Tuhan bilang, ayo bangkit gitu loh, bangkit gitu. Dan Roh Kudus itu terus menguatkan itu, ya bangkit nak gitu loh. Aku menyertaimu gitu, jangan takut gitu loh. Nah itu Tuhan selalu men-encourage kita. Dan kita juga harus gitu loh, men-encourage orang-orang di sekitar kita ya. Jadi itu penting banget kita harus membangun gitu, membangun setiap orang-orang di sekitar kita gitu. Karena banyak gini ya, contoh juga ada jemaat gitu. Mereka udah depresi gitu loh. Kadang udah mau katanya udah kepikiran mau bunuh diri gitu loh. Tetapi begitu dia mendengar kesaksian gitu loh, orang yang di rumah doa ada yang kesaksian. Begitu dia dengar kesaksian itu, dia bangkit lagi gitu loh. Dia punya semangat lagi. Oh iya ya gitu loh, masih ada Tuhan gitu loh. Oh iya ya apa gitu loh. Maksudnya jangan sampai ada pikiran negatif gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh bisa berdampak banyak buat orang-orang sekitar kita. Jadi jangan pernah berpikir, aduh gua aja masih susah, gua aja perlu dikuatin itu. Enggak gitu loh. Satu kata dari kita aja itu kadang-kadang punya kuasa, kan firman Tuhan katakan perkataan kita tuh punya kuasa. Jadi kita tuh bisa membangun setiap orang. Kita cuma bilang, yuk semangat ya, Tuhan mengasihimu, itu akan bangkit loh. Kadang-kadang seperti itu, karena saya juga pernah ngalamin gitu ya, waktu dulu kayaknya aduh lagi lemah gitu, tapi ada hamba Tuhan yang cuman salamin saya dan bilang shalom gitu loh. Dan saya ngerasain pada saat dia bilang shalom dan dia katakan gini, shalom putri kerajaan Tuhan. Dia cuma ngomong gitu. Cuma kayaknya ada sesuatu kekuatan yang bangkit terus yang menguatkan, mengingatkan, oh iya ya aku nih anaknya Tuhan loh gitu loh. Aku nih putri kerajaan Allah gitu. Dan itu menguatkan. Jadi setiap kita jangan pernah egois gitu ya. Jadi Tuhan udah menguatkan kita, Tuhan udah men-encourage kita harus juga men-encourage orang-orang di sekitar kita ya, karena ini adalah perintah Tuhan gitu. Dan firman Tuhan berjanji gini ya di Mazmur 41, 1-3 katakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah
Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ya, jadi bersama Tuhan tuh kita pasti kuat dan menang ya. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil, dia tuh terlebih besar. Jadi kita juga mesti ingat gitu loh, Tuhan tuh mengasihi kita dan dia nggak akan ninggalin kita, dia tidak akan membiarkan kita ya. Kita juga mesti punya keinginan dan motivasi untuk bangkit dan memotivasi orang lain untuk bangkit juga ya. Karena janji Tuhan ya dan amin gitu loh. Tuhan nih ya, Amsal 19:17 juga katakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, jadi Tuhan tuh akan membalas setiap apa ya perbuatan kita untuk menguatkan orang lain, menguatkan orang yang lemah gitu loh. Jadi dari dulu Tuhan ngajarin saya secara pribadi, yuk kamu banyak nabur, tapi nabur itu kan banyak hal ya, bukan cuma uang. Nabur itu bisa berarti nabur doa buat orang lain, kita menabur kasih buat orang lain, menabur kebaikan buat orang lain. Dan saya lihat pada saat saya ada di lembah kelam, lagi ada di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah gelombang, saya lihat tangan Tuhan itu nggak pernah ninggalin saya gitu loh. Karena apa? Apa yang udah kita tabur sebelumnya gitu ya. Jadi memang kita memiutangi Tuhan dan Tuhan tuh akan membalaskan gitu loh pada kita gitu. Ya, jadi saya encourage ibu-ibu, apalagi di sini adalah community cool gitu loh. Ya, community cool ini adalah untuk kebersamaan gitu. Jadi setiap kita ini pasti punya kuasa di dalam Tuhan, pasti punya segala yang terbaik gitu loh, yang bisa kita tawarkan untuk sesama kita gitu ya. Jadi sama-sama yuk kita berdampak gitu loh, semakin banyak orang-orang yang akan mengenal Tuhan, dikuatkan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Jadi terus semangat ya. Jadi jangan pernah melihat kelemahan kita gitu. Ya, tetapi kita mesti mengandalkan Tuhan. Karena apa? Pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita lagi mengandalkan kekuatannya Dia untuk dimanifestasikan dalam hidup kita. Ya, itu aja dari saya. Saya akan mendoakan ibu-ibu di sini, tapi sebelumnya saya mau naikkan satu pujian ya. Kita sama-sama naikkan satu pujian. Tuhan terlebih besar ya. Lagunya simple, tapi berdampak. Saya percaya di atas puji-pujian Tuhan tuh berkata. Ya, mari kita sama-sama akan menaikkan pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Mari kita angkat sama-sama tangan kita.
Karabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata Karabata Karabata Karabaya Shandara Bata Karabata 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 Karabata. Bapak, saat ini Tuhan kami sepakat Tuhan, biar kiranya kuasa-Mu mengalir atas setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat setiap tangan mereka Tuhan. Engkau yang menguatkan langkah-langkah kaki mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa ke setiap mereka Tuhan. Engkau melimpahkan karunia-Mu Tuhan saat ini bagi setiap mereka Tuhan. Bapak, kami percaya pengurapan yang baru Kau curahkan Tuhan, pengurapan kekuatan ilahi Tuhan mengalir atas setiap kami saat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berjalan, bahkan berlari dan terbang Tuhan seperti burung Raja Wali Tuhan. Engkaulah yang akan menguatkan jejak langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang membawa kami Tuhan ke gunung yang terlalu tinggi bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau terlebih besar Tuhan, lebih daripada apapun Tuhan. Dari segala yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya kasih karunia-Mu Tuhan boleh mengalir atas setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Engkau yang membuat mereka berhasil Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dengan kelimpahan yang daripada Engkau Tuhan. Pemulihan terjadi dalam setiap aspek dalam hidup mereka Tuhan. Mereka menjadi manusia baru Tuhan. Manusia yang diperlengkapi dengan kekuatan dan kuasa Allah Tuhan. Dan membawa dampak Tuhan kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka Tuhan. Mereka menjadi impact Tuhan. Mereka berdampak dengan luar biasa Tuhan. Sebab kuasa-Mu dan Roh-Mu Tuhan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu-Ibu. Serahkan kembali sama host ya. Tuhan berkati. Dan Buka ada suaranya. suara, Medi. Suaranya. Ini suaranya. Ini nggak ada suara. Oke, sorry. Terima kasih Maya dengan sharing firman Tuhan yang luar biasa, dan juga doa-doanya dan juga lagunya so touchable sekali buat kita semua. Di sini saya merangkum ya, yang saya pegang ini, kita harus terus beriman dan membaca firman Tuhan setiap hari dan juga berdoa, karena ini yang membuat roh kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita juga selalu harus bisa mengandalkan pada Tuhan. Ini satu ya. Dan juga kita selalu harus memuji dan menyembah Tuhan. Dan di sana pasti ada hadirat Tuhan. Ya. Dan juga kita jangan selalu berkata-kata negatif. Ya, Maya ya, benar ya. Luar biasa Maya. Ini benar-benar impact buat saya spesial buat saya. Dan juga jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Itu benar sekali loh. Jangan mengasihani diri sendiri. Karena ini akan membuat kita semakin lebih down. Ya, kita harus semakin ada sukacita juga di dalam Tuhan. Karena di situ Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera juga. So why we have to be so sad? Sukacita kita sudah diberikan kepada kita. Oke. Terima kasih sharing firman Tuhannya yang luar biasa. Mungkin di sini ada yang ingin memberikan tambahan. Mungkin Ci Julita ada memberikan tambahan lagi untuk memberikan kekuatan. Ci Julita. Ya, shalom semua. Ya. Shalom. Thank you Maya. Firman-Nya yang benar-benar sangat menguatkan kita semua. Dan kita percaya apa yang dibagikan Maya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Benar sekali di dalam hidup kita, itu kita harus kembali dalam kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Back to basic. Pertama kali kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Jadi dalam setiap pelayanan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, ingatlah selalu back to basic. Awal mula, waktu pertama kalian cinta pertama awal mula sama Tuhan, pasti itu berbeda. Bagaimana kita begitu mengasihi Tuhan, itu yang selalu akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan juga mengatakan di dalam Matius 22 ayat 37 atau Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang harus kita ingat selalu.
kita di dalam melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita ingat kasih kita melakukannya itu untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Dia berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita melakukan untuk Tuhan. Jadi kasihlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu apa yang kita kerjakan dan dengan segenap akal budimu. Jadi setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap detik kehidupan kita, selalu ingat bahwa back to basic, bahwa kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Tuhan pasti menyertai kita setiap saat, dalam setiap langkah hidup kita. Untuk kita seperti yang Maya katakan, untuk kita menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Tijulita, ya terima kasih, sangat memberkati sekali. Ya kita harus back to basic lagi, adalah kasih Tuhan, itu basicnya ya Tijulita ya. Oke, terima kasih. Biarkan semuanya yang pada hari ini, yang hadir hari ini, kita semakin kuat ya. Mungkin di sini ada Tirsa juga. Tirsa mungkin ada tambahan lagi, mungkin Tirsa. Shalom. 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 Ya. Firman-nya tadi sungguh menguatkan ya. Terima kasih ya Ya. Maya ya. Benar sekali di masa-masa sulit kayak begini ya, di masa-masa penuh tekanan gitu ya. Mudah banget buat kita tuh kayaknya saat kita ngalamin kesulitan kita mengasihani diri sendiri gitu. Nah, di komunitas seperti ini ya, kayak dari tadi kan kita dengar, saya ada ke Kul 5, Kul 3, itu banyak kesaksian-kesaksian yang sangat menguatkan gitu ya, kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita gitu. Kalau kita lihat masalah kita, kayaknya berat banget gitu kan. Bener nggak? Kalau kita lagi ngalamin masalah gitu. Aduh, kayaknya kita orang yang paling kasihan gitu kan, mengasihani lagi kan, balik lagi mengasihani diri sendiri. Tapi begitu kita dengar masalah orang lain kesaksian, kita baru tahu gitu loh, masalah kita nggak ada apa-apanya gitu. Orang lain lebih dahsyat kadang-kadang gitu. Nah, disinilah kita saling menguatkan gitu ya, saling mendoakan. Saya bersyukur banget sih. Suaranya hilang. Mute. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Tirsa. Sekarang ada ya? Ya, ada. Berarti ngulang dari awal dong nih. Enggak, cuma sedikit tadi. Oke, kita yang terakhir Pas kita harus sedikit. menguatkan, mendoakan terus. Iya, di masa-masa ini sungguh kita bersyukur ya, kita ada di dalam komunitas wanita, kita di mana kita saling menguatkan, sehingga kita nggak fokus dengan masalah kita sendiri gitu. Dengan kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, kita jadi bisa ngelihat gitu loh. Orang lain kesusahannya juga lebih banyak, lebih berat dari kita. Disitulah kita dapat kekuatan gitu. Ya, puji syukur ini udah satu komunitas yang sangat baik itu, memberkati, menguatkan. Jadi ibu-ibu jangan ini ya, maksudnya tetaplah gitu kita rajin gitu, kita tetap ada di dalam komunitas ini gitu, karena sangat memberkati, menguatkan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Tirsa. Ya, betul. Dalam komunitas ini benar-benar luar biasa. Dalam kul kita yang kul kecil ini, tapi quite tough, very solid, strong. Jadi ini komunitas ini bisa tadi kata Tirsa, bisa saling menguatkan, mendoakan, bisa saling memberkati juga. Ya, oke, terima kasih Tijulita, Maya, Tirsa, semuanya ya firmannya. Oke, kita lanjutin lagi ya, untuk pengumuman KUL 10, karena ini waktunya sangat tight. Kita akan adakan lagi ibadat KUL pada tanggal 21 Oktober jam 3 pada hari Kamis. Saya minta teman-teman semuanya untuk hadir ya, untuk luangin waktu. Juga teman-teman yang kami undang juga, ya semuanya juga tetap hadir ya. Juga untuk teman-teman yang ingin didoakan juga boleh kontak langsung kepada kami sebagai pengurus. Di sini ada Hera,
ada Ira, ada juga Maya, Sisil, dan juga ada Ci Indah, ya. Oke. Terus saya minta juga di KUL 10 untuk kita semakin kuat dalam iman, dalam Tuhan. Kita jangan lupa untuk dalam ibadah doa fajar yang sudah disiapkan ya dari Gereja GBI CK7 PRJ. Juga ada menara doa juga. Dan juga ada rumah doa setiap hari Sabtu. Ya, saya minta semua teman-teman tolong please deh ikut hadir deh. Mungkin 1 week berapa kali juga nggak apa-apa, at least ada ikut hadir di sana gitu. Oke. Dan terakhir kolektor persembahan juga boleh diberikan kepada Ci Indah, transfer kepada Ci Indah sebagai bendahara di sini ya. Nanti nomor account-nya akan diberikan di nomor ya, oke, nomor yang ini atau nanti di grup saya akan sharing lagi ya. Oke. Begini, terima kasih pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjutkan pada doa syafaat pada Aryani ya. Oke, Aryani, silakan Aryani. Oke, sudah kedengaran belum? Oke, Udah kedengaran. beneran. Oke, Aryani. Silakan Aryani. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah KUL WOI hari ini dari awal sampai akhir. Bapak, kami bawa dalam doa untuk bangsa Indonesia. Damailah Indonesia, damailah Indonesia. Bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu, ada di hati-Mu. Berkatilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Berikanlah hikmat dan marifat agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk krisis ekonomi global agar bangsa kami cepat dipulihkan dan kami juga dapat dibangkitkan kembali. Kami juga berdoa untuk cuaca yang hari-hari ini tidak menentu. Jauhkanlah kami semuanya dari segala bencana ini. Kami juga berdoa untuk para tim medis, kiranya diberikan kekuatan yang lebih sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bapak, kami berdoa untuk gembala sidang kami yang kami kasihi. Berkati mereka dengan pelayanannya, yaitu Bapak Niko. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan memberikan hikmat dan marifat kepada Pak Niko. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Hermin, anak, mantu, dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Dr. Yanto yang kami kasihi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berikanlah hikmat dan marifat Dr. Yanto dalam penggembalaannya CK7. Berkati juga profesinya sebagai seorang dokter. Berkatilah Ibu Olivia beserta anak, cucu, dan mantunya. Kami juga berdoa untuk generasi Jeremia. Kiranya anak-anak muda dibangkitkan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi dengan dosa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami agar kami selalu dilindungi dan diberkati. Jadikanlah kami para istri untuk menjadi tiang doa bagi suami dan anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami ucapkan semuanya, kami naikkan semuanya doa-doa ini kepada nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Terima kasih. Kita lanjutkan Ci Julita untuk bawakan doa berkat. Ci Julita. Oke. Bapak yang di surga, Allah yang luar biasa, terima kasih Bapak untuk ibadah KUL 10 sore hari ini yang begitu luar biasa, yang sangat memberkati Bapak. Berkatilah Ibu Meni dan tim, Bu Hera, Bu Ira, di dalam mereka menjalani KUL 10. Kami percaya Engkau beri kemampuan, hikmat kepada mereka seketika dan timnya untuk mampu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Yesus. Bapak, kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam setiap jam kehidupan kami. Mari wanita-wanita KUL 10 yang luar biasa, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah
dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua dari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Thank you semua. Thank you. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Thank you, Cici Julita, Tirsa. semuanya. Tuhan berkati. Melayani dalam Terima kasih doanya. Ya, thank you semua. Semua. Tuhan berkati. Halo, Cecil. Liv ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Semangat ya, maju Oke, terus. Cici Julita, thank you. Thank you. Kita, thank you. Juliana. Thank you Oke. juga. Sil, udah difoto semua, Sil. Halo, Cek. Udah foto, Ra. Halo, thank you. 25 orang. Tadi Iya. nggak bisa keluar suara, Sun pulang baru tahu cara buka suara. Oh, Cilicen tuh suaranya tuh. Iya, ada Cil. Apa Cilicen baru kedengeran suaranya. Udah dengar Halo, cerita. Cilicen. Venita juga tuh. Baru nih Venita Baru kelihatan. tahu pencet yang mana. Thank Apa you. pasti, yang penting Dadah, dadah. bye-bye. Bye-bye. Yo, bye-bye semuanya ya.